Puji Tuhan. Shalom bagi semua jemaat semua yang di rumah, dimanapun sidang jemaat berada. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita, berkat melimpah-limpah dan kekuatan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan yang kembali menyatukan pribadi kita dengan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengar firman Allah yang kami ambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal 23 kita melihat ayat yang ke-18. Dan ayat ini sekaligus tema untuk kita pada pagi hari ini. Amsal pasal 23 ayat 18 berkata seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Yang berbahagia sedang jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama memberikan waktu untuk Tuhan dalam ibadah dan perjamuan kudus walaupun kita masih memakai rumah masing-masing. Hidup itu sebuah perjalanan yang sangat sukar untuk dimengerti. Sulit sekali untuk dimengerti dan hidup itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. Sementara impian semua orang berharap dan mengharapkan untuk bisa meraih masa depan yang baik. Hari-hari dipenuhi dengan kebahagiaan. Hari-hari dipenuhi dengan sukacita. Hari-hari dipenuhi dengan kegembiraan. Itu menjadi harapan. Itu menjadi impian bagi banyak orang. Namun kita juga sadar bahwa di tengah-tengah impian yang begitu berkobar-kobar, banyak orang yang sedang dilanda dengan berbagai pertanyaan dalam kehidupan. Setelah new normal berjalan sekian waktu ini, diharapkan jemaat untuk disiplin dengan kesehatan, disiplin dengan mengatur pola hidup. Namun demikian kita sadar bahwa ternyata COVID-19 terus bertumbuh berkembang setiap hari. Dan sesungguhnya itu tidak pernah kita harapkan, Bapak Ibu. Keprihatinan, kesedihan mewarnai kehidupan banyak orang. Dan pertumbuhan corona ini semakin hari semakin sungguh menegangkan, menakutkan. Namun demikian pemerintah tidak pernah tinggal diam. Menganjurkan masyarakat supaya disiplin dengan kesehatan diri sendiri, tapi juga dengan kesehatan untuk orang lain. Banyak orang yang juga sedang bingung karena hari-hari ini banyak orang yang sedang mencari sekolah. Namun kalau kita melihat di beberapa media, ada banyak orang yang ditolak untuk sekolah karena faktor usia. Ada banyak orang yang sedang bingung, khususnya para orang tua, untuk mendapatkan, untuk mencari dana demi kelangsungan studi anak-anaknya. Tapi seringkali mereka mengalami sebuah hambatan, sementara mereka harus mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Ada banyak orang yang sedang dilanda dengan keputusasaan dan seolah-olah tidak ada harapan. Khususnya bagi anak-anak yang tertolak tidak bisa sekolah tahun ini, tidak bisa melanjutkan sekolah tahun ini karena zonasi, karena faktor usia, karena tidak punya prestasi. Namun hari ini firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan,
sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada dua kalimat yang sangat menarik pada pagi ini adalah masa depan sungguh ada. Dan yang kedua, harapanmu tidak akan hilang. Dua kalimat ini kalau satukan dan kita imani, kita yakini, kita percayai, begitu kita melangkah bersama dengan Tuhan, sesungguhnya bagi kita masa depan itu ada, harapan itu ada, dan pasti menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena Tuhan menjadi jaminan dalam depan kita. Mengapa Tuhan memberikan jaminan? Karena Tuhan berkorban, rela, bahkan nyawanya dipersembahkan untuk kita. Apalagi untuk kebutuhan kita. Apalagi untuk menunjukkan sekolah lanjutan untuk kuliah anak-anak kita. Apalagi untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan siap memberikan. Tuhan siap membuka. Tuhan siap menjawab. Tuhan siap untuk mengulurkan tangannya. Demi masa depan anak-anak kita. Demi masa depan orang tua. Demi masa depan rumah tangga. Demi masa depan hidup kita. Nyawa pun dikorbankan untuk kita. Dan itulah Yesus yang kita sembah, Bapak Ibu. Itu sebabnya pagi ini bersama-sama sebentar kita akan kembali untuk menikmati perjamuan kudus. Ini bukti pengorbanan Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh tinggal di tengah-tengah keputusasaan. Sebagai orang percaya, masa depan kita bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang menjanjikan. Namun demikian, bukan berarti kita hanya mengharapkan impian itu terjadi tanpa bergerak apa-apa. Bukan, Bapak. Pagi hari ini bersama kita akan pelajari bersama-sama untuk meraih masa depan itu. Matius pasal 6 ayat 25 bagian A berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi hidup ini gak boleh khawatir lagi karena ada Tuhan. Karena Tuhan itu bersama dengan kita. Bersama dengan anak-anak kita. Bersama dengan orang tua kita. Bersama dengan suami, istri. Bersama dengan anggota keluarga kita. Bersama dengan karya-karya yang sudah kita buka. Bersama dengan usaha yang sudah kita buka. Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti memberkati. Itu janji Tuhan. Itu jaminan dari Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang mengatur kehidupan kita ini adalah Tuhan. Yang menentukan hidup kita ini adalah Tuhan. Kita punya upaya, kita punya usaha, kita punya karya. Yang sekolah harus belajar keras, berjuang. Bagaimana bisa pinter, pandai. Di sisi lain, Tuhan menentukan masa depan yang baik untuk kita. Tuhan menentukan masa depan ekonomi yang menjanjikan untuk kita. Tapi kita nggak boleh pungkiri, Bapak Ibu. Ada proses dalam kehidupan. Ada waktu untuk menunggu waktu ini yang perlu iman, perlu kesetiaan, perlu keseriusan dengan Tuhan, perlu ketekunan dalam pengiringan dengan Tuhan. Sehingga waktu yang kita harapkan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Musa
untuk bisa membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Diproses Tuhan, berada di padang gurun, padang belantara selama 40 tahun. Itu proses yang tidak mudah. Tapi Musa bertahan. Pada akhirnya Yosua diberikan mandat oleh Musa. Karena Musa sudah lanjut usia. Dan Tuhan langsung berfirman kepada Yosua. Yosua membawa orang-orang Israel ke Kanaan. Namun tidak lepas dari perjuangan Musa. 40 tahun harus berada di padang gurun. Itu sebuah proses kehidupan. Yusuf, seorang yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya membeda-bedakan, bukan. Tapi karena Yusuf adalah menjadi anak yang taat dengan orang tuanya, bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaannya, sehingga orang tua begitu sayang dengan Yusuf. Ya akhirnya saudara-saudara Yusuf membenci, iri, dan membuang saudaranya ini, yaitu Yusuf, di sumur. Bukan hanya itu, setelah tidak tega ditarik lagi di sumur, Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya karena dasar dengan faktor iri dan tidak suka, karena Yusuf begitu sayang oleh orang tuanya, karena Yusuf seorang yang betul-betul bertanggung jawab dengan tugasnya. Sampai di Mesir, di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, yang pada akhirnya Yusuf harus dipenjara. Itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tanpa salah apa-apa, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sekandung. Tanpa salah apa-apa, dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sekandung. Tanpa salah apa-apa, difitnah oleh istri Potifar yang akhirnya dipenjarakan. Namun justru di penjara itulah Yusuf diberi karunia untuk menerjemahkan arti mimpi Firaun. Dan dari situ Yusuf diangkat menjadi orang yang ternama, nomor 2 di Mesir. Menjadi seorang yang sukses, yang diberi kepercayaan oleh Firaun. Semua lewat proses. Yusuf menikmati masa depan yang luar biasa. Orang Israel menikmati masa depan yang luar biasa. Walaupun semua tidak lepas dari proses, tidak lepas dari perjuangan hidup, tetapi bersama dengan Tuhan, perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Perjuangan itu akan mendatangkan berkat. Dan itu akan terjadi dan berlaku untuk kita semua. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati masa depan yang baik? Harapan tidak akan pernah hilang. Kita melihat yang pertama, cara yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 9, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Caranya supaya kita bisa menikmati masa depan yang baik, masa depan yang menjanjikan, ekonomi yang menjanjikan, masa depan anak-anak yang menjanjikan, rumah tangga yang menikmati masa depan yang menjanjikan, adalah yang pertama Yosua 1 ayat 9. Percaya dengan sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan. Dikatakan di sana, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Anak-anakku yang akan kuliah, Tuhan menyertai engkau kemana engkau akan kuliah. Anak-anakku yang akan sekolah, Tuhan menyertai engkau kemana engkau akan studi lanjut. Bagi yang sedang bergumul untuk menjadi pegawai negeri, engkau sedang menghadapi ujian-ujian, jangan pernah takut. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Engkau akan diloloskan Tuhan. Bagi keluarga rumah tangga yang sedang membangun ekonomi, dengan membuka usaha, membuka warung, bahkan karya-karya secara online, apapun bentuknya. Atau mungkin warung-warung yang sudah ada di sekitar rumah, atau mungkin di pasar, yang punya toko, punya bengkel, punya kios, apapun. Percayalah, Tuhan sudah menyertakan berkat. Tuhan sudah menyertakan masa depan yang baik. Sehingga engkau tidak akan pernah gelisah. Engkau yang di luar kota, engkau yang di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri, engkau pun akan disertai Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Karyamu akan diberkati Tuhan. Engkau yang bertani, engkau yang home industry, tilong, jamur, reparasi, engkau yang punya bengkel, punya kios, fotokopi, engkau yang rias pengantin, engkau yang pangkas rambut, engkau yang pijet, engkau yang pensiunan, engkau yang guru negeri swasta, engkau yang dokter, engkau yang notaris, engkau yang menangani proyek pembangunan, engkau yang fotografer, engkau yang marketing, salesman, engkau yang di Pertamina, engkau yang di pertambangan, engkau yang di perhotelan, engkau yang di perbankan, dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan akan ada dalam kehidupanmu. Dan masa depan Tuhan berikan kepadamu masa depan yang luar biasa, penuh kebahagiaan. Para orang tua, engkau akan diberi umur panjang oleh Tuhan. Engkau akan diberi kesehatan, engkau akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Berikutnya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin Bapak semuanya. Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan, penuh dengan kepastian. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 2 Tawari pasal 15 ayat 7. Kita harus terus semangat untuk berjuang. Semangat dan terus semangat untuk berjuang. Berjuang terus, semangat, semangat, semangat. 2 Tawari 15 ayat 7 berkata apa? Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya ulangi, 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, hai sidang jemaat Tuhan, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan menjanjikan upah. Yang kita karyakan gak akan sia-sia Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan betul-betul memperdulikan kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita perbuat apa yang bisa kita perbuat. Yang tidak bisa kita perbuat, serahkan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup berbuat untuk kita. Yang ketiga, caranya Filipi pasal 3, ayat 13b sampai 14. Jangan pernah menyerah. Untuk meraih masa depan, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah menyerah. Kita akan berusaha seperti Paulus, Filipi 3:13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Arahkan dirimu ke depan. Jangan melihat kegagalan-kegagalan beberapa waktu lalu. Imani hari ini Anda melangkah bersama dengan Tuhan. Hidupmu diberkati. Hidupmu dijamah Tuhan. Untuk itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, terus semangat, berjuang. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah. Kalau tiga hal ini kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau tiga hal ini kita perbuat bersama-sama, maka percaya dan yakinlah. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Hai para orang tua, hai anak-anak, hai adik-adikku, mari kita imani firman Tuhan pagi ini. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang. Terus percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Berjuang. Jangan pernah menyerah. Hidupmu akan dijamah Tuhan. Hidupmu akan dibawa Tuhan masuk ke dalam rencana yang mulia. Masa depan yang menjanjikan. Engkau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Amin.